Kaidah yang pertama, jual beli barang yang tidak ada itu tidak diperbolehkan. Itu kita semua udah tahu, ya, umum, kaidah umum. Tidak boleh jual beli barangnya tidak ada. Nah, kaidah ini mengecualikan salah satu transaksi namanya akad salam. Nah, bagaimana, seperti apa praktek jual beli dengan model pemesanan? Mohon untuk Pak Sulaiman aja, Pak Sulaiman. Pak Sulaiman ini penjual, ya kan, penjual. Ini sekarang pembeliannya ini barangnya bukan barang remeh ini, misalkan ya. Bang Sulaiman ini bos besar, punya showroom, ya, punya showroom mobil, misalkan mobilnya banyak nih beliau. Lalu saya datang ke showroom beliau, saya sebagai pembeli, punya mobil apa saja yang ditawarkan yang bisa jual di sini? Ya, Bapak Haji Mulyadi, boleh Bapak lihat apa-apa barang yang ada di showroom kami ini. Banyak ya? Ya, silahkan dipilih yang kira-kira diminati. Baik. Ini masih rencana beli ya, masih nanya-nanya. Ini masih belum akad jual beli, belum, masih rencana. Saya mau nanya, mobil Avanza yang Veloz, ya kan, yang warna putih ada nggak? Kalau sementara ini barang itu belum ada. Nah, barangnya sementara ini belum ada. Baik, Bang Sulaiman, ini uang 300 juta saya serahkan sama Bang Sulaiman untuk dibelikan untuk saya, dicarikan untuk saya mobil Avanza Veloz yang baru tahun 2023 dengan warna putih yang matic, ya. Nanti diserahinnya apa namanya, bulan puasa besok nih, bulan puasa besok ya, tanggal 1 Ramadan tahun 1445 ini saya mau buat pulang kampung. Oke? Langsung Mas Sulaiman bilang siap asalnya. Iya, ini contohnya beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, barangnya tidak ada, tapi beliau punya kesanggupan, ya, punya kesanggupan untuk mengadakan itu. Oke? Siap. Sudah selesai, salaman ya kan, Iya. Jadi apa itu akad salam? As-salam artinya as-salaf. Salaf itu at-taqdim, mendahulukan. Maksudnya mendahulukan pembayarannya itu loh. Mendahulukan pembayarannya sedangkan barangnya masih belum ada. Barangnya ngutang istilahnya gitu. Barangnya ngutang. Aqdus salam adalah bai'u syai'in mausufin fi dhimmah bilafdhis salam awis salaf. Yang dimaksud dengan akad salam adalah jual beli barang, ya, jual beli barang yang diungkapkan, yang diceritakan ciri-cirinya, sifat-sifatnya, ya, di dalam tanggungan. Maksudnya dalam tanggungan itu dalam tanggung jawab sang penjual. Disebutkan ciri-cirinya itu menyebabkan barang tersebut menjadi jelas, menjadi beda dari barang yang lain. Oh, bukan rumah, oh bukan motor, oh bukan sepeda, tapi tadi itu disebutkan mobil. Oh, warnanya putih, berarti bukan warna merah, bukan warna hijau, jelas. Oh, tadi itu disebutkan matic, bukan yang manual, gitu kan. Oh, harganya juga disebutkan tadi itu 300 juta gitu. Terus waktunya juga, waktunya apa? Waktunya disebutkan di bulan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Kemudian tadi lupa menyebutkan tempatnya juga harus disebutkan. Nah, seandainya kalau tidak disebutkan tempatnya, berarti umumnya saja yang berlaku. Misalkan barang itu dijual di showroomnya Pak Sulaiman, ya berarti sebagai seorang pembeli ya nanti di situ gitu ya. Datang. Soalnya tadi nggak disebutkan, kecuali kalau disebutkan nanti dianterin ke rumah saya ya gitu. Nah, nanti Pak Sulaiman pasti bertanya alamatnya di mana. Soalnya kita biasa jual belinya di sini nih.
Orang datang ngambil di sini. Kalau misalkan di rumah jauh pakai ongkos, harus ada tambahan, harus disebutkan seperti itu. Wah, saya diantarnya di Surabaya Pak Iman. Waduh, kan ini memakan biaya, maka harus ada kesepakatan lagi, kesepakatan ya, di luar harga tadi itu tersendiri gitu ya. Itu caranya. Dan harus dibayar saat itu atau enggak? Ini pertanyaan, sabar. Sabar ya. Nah, secara umum ada 4 hal penting di dalam akad salam ini. Yang pertama adalah akidan. Akidan itu orang yang berakad, 2 orang, penjual dan pembeli. Nah, dalam akad salam, penjual disebut al-muslam ilaih. Al-muslam ilaih itu namanya penjual. Kalau pembeli kayak saya, namanya al-muslim, orang yang beli. Itu. Kalau penjual al-muslam ilaih. Kalau pembeli al-muslim. Jadi yang pertama adalah ada al-aqidan, orang yang berakad, baik penjual maupun pembeli. Dalam hal ini al-muslim dan al-muslam ilaih. Yang kedua, adanya sirah. Apa sirah? Sirah itu ijab kabul, yang tadi itu ya kita ucapkan. Ini penting karena dalam akad salam ini sangat penting sekali akad ini. Sangat penting. Bahkan pentingnya di akad salam, ijab kabul di akad salam ini seperti pentingnya orang nikah. Orang nikah itu harus pakai akad yang jelas gitu ya. Ini akad salam juga harus jelas akadnya, karena berkaitan nanti ya. Kalau nggak jelas di akadnya bisa menimbulkan cekcok, masalah di kemudian hari ya kan. Ada masalah, nanti bisa terjadi masalah dan sebagainya. Makanya di akad salam ini harus diperhatikan ijab kabulnya. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, harus ada istilahnya al-muslam fi. Al-muslam fi. Muslam fi itu maksudnya barangnya. Tapi nanti di waktu yang sudah dijanjikan. Itu yang ketiga. Ada al-aqidan, kemudian ada sirah atau ijab kabul, ada al-muslam fi. Muslam fi itu ada barangnya nanti ketika sudah tiba waktunya. Yang keempat, ada ra'sul mal. Ini ciri khas yang namanya akad salam di sini, ada pembayaran di awal. Makanya dinamakan akad salam. Maksudnya akad salam adalah mendahulukan pembayaran, sedangkan barangnya ngutang. Uangnya sudah diserahkan tapi barangnya ngutang, barangnya belum, tapi di dalam tanggungan, penuh tanggung jawab gitu ya. Ini ciri khasnya. Ini menurut Imam Syafi'i, uang di depan ini sangat-sangat dianjurkan, karena ini menjadi ciri khas akad yang namanya pemesanan ini, ciri khasnya. Bagaimana kalau nggak ada uangnya gitu misalkan? Kalau nggak ada uangnya berbahaya. Ini menurut Imam Syafi'i. Kalau nggak ada uangnya berarti ini ya, sang pembeli tidak ada uangnya, sang penjual juga tidak ada barangnya. Maka jual beli yang tidak ada uang dan tidak ada barang ini tidak diperbolehkan. Takutnya seperti itu, ya. Hanya ngomong doang. Itu artinya ya tidak dinamakan akad salam kalau nggak ada uang di depan gitu ya. Tapi menurut imam yang lain, pendapat yang lain itu masih diperbolehkan. Tapi kalau Imam Syafi'i sangat dianjurkan untuk pembayarannya di depan. Gitu ya Bang Iman ya. Tadi nanya beliau, bagaimana kalau uangnya tidak di depan? Ya itu tadi dikhawatirkan. Jumlahnya. Oh jumlahnya. Apakah sebagian atau harus baik. sepenuhnya? Oke. Ini pertanyaannya sederhana tapi saya harus jawabnya nggak bisa ujuk-ujuk ini ya. Saya kasih itu dulu ya, pengantar dulu. Jadi hadirnya
syariat ini untuk melindungi penjual dan pembeli agar tidak dirugikan dan tidak ada terjadi perselisihan di kelak kemudian hari. Itu tujuannya. Nah, dari pandangan syariat, sebagai seorang pembeli itu tidak boleh dirugikan sedikit pun. Pembeli tidak boleh dirugikan, siapapun itu orangnya. Pembeli selamanya tidak boleh dirugikan. Kemudian kalau penjual, prinsipnya di dalam jual beli di dalam syariat, penjual itu ada resiko rugi juga ada resiko untung. Makanya di dalam syariat kita, orang jual beli sebagai seorang penjual itu harus tahu betul dia punya resiko. Kalau nggak untung, rugi. Itu harus mau. Jadi kalau ada kerugian, siap. Itu penjual tuh. Itu penjual, mental penjual itu seperti itu. Rugi, nggak masalah, sudah biasa, namanya jualan, kadang untung, kadang rugi. Tapi kalau pembeli tidak boleh dirugikan. Pembeli ya pokoknya minimal itu sudah impas gitu ya. Pembeli itu tidak boleh dirugikan. Itu pada intinya. Nah, adanya uang di depan dalam akad pemesanan ini adalah untuk melindungi kedua belah pihak. Misalkan saya sebagai pembeli, ya kan, kalau saya nggak ngasih uang duluan, saya ini pesen, saya ini ingin gitu. Masa saya merugikan orang, ya kan? Jangan sampai kan itu kan. Sebagai penjual, ini ada orang pesen, kok nggak ngasih apa-apa, ya kan? Otomatis berat dong nyarikan barangnya itu kan pakai uang yang bukan hanya sedikit kan. Makanya penjual itu dengan adanya uang di depan merasa terbantu dengan uang di depan, maka penjual akan senang sekali untuk mencarikan barang yang sesuai dengan pesanan. Nah, itu manfaatnya uang di depan. Namun pendapat yang lain, imam yang lain itu diperbolehkan di akad pemesanan ini. Boleh kok uangnya itu nanti ya di depan boleh, di tengah boleh, di akhir juga boleh. Tapi menurut Imam Syafi'i sangat dianjurkan uang itu di depan sebagai ciri khas bahwa ini adalah akad pemesanan, bukan jual beli biasa gitu ya. Kalau jual beli biasa kan ada barang, ada uang, ada barang. Tapi kalau pemesanan itu uang duluan, barangnya nanti, sebagai ciri khasnya. Nah, untuk masalah DP, tunggu dulu ini DP ini. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh dulu, yang tidak boleh itu DP tidak termasuk pembayaran, itu tidak boleh. Misalkan DP-nya mana? 50.000 gitu kan. Gitu pas ada akad DP nggak dihitung, itu tidak boleh. Ya, yang boleh, yang halal adalah DP itu termasuk pembayaran. Saya pernah DP 50.000, oh iya ya, dihitung. Nah, kalau dihitung itu boleh. Dan DP itu bisa diberlakukan sejak kapan? Sejak diperbolehkan akad. Kalau masih rencana, misalkan rencana, Pak Sulaiman, saya ada itu Kak, saya mau pesan itu dong, mobil yang seperti yang saya sampaikan tadi itu, tapi saya nggak punya uangnya gitu kan. Udah untuk DP 50.000 deh, sebagai tanda saya serius gitu kan, sebagai tanda serius. Ini kan baru rencana. Nah, DP ini kalau masih rencana itu belum diperbolehkan. Tapi kalau misalnya ini sudah akad, Bang Sulaiman misalkan salaman, oke ya, ini kita sudah terjadi akad nih ya, nggak bisa dibatalkan nih ya. Oke. Ya, kalau sudah oke, sama-sama oke, boleh DP walaupun cuma 50.000, tapi itu nanti masuk hitungan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah wa hum yastaflifuna bis-thimari as-sanata wa sanatain. Diceritakan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersama para sahabatnya ketika awal datang di kota Madinah, ya, masih awal-awal datang nyampe di kota Madinah. Qadimal Madinata wa hum yaslifuna fi thimari as-sanata was-sanatain. Ketika Nabi kita Muhammad SAW bersama sahabatnya awal-awal baru nyampe kota Madinah, mereka itu yastalifuna, memakai akad salam, pemesanan, mesen barang. Fi thimar itu buah-buahan. As-sana untuk setahun, was-sanatain dan ada yang 2 tahun. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Ini hadisnya seperti itu. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mau mengadakan akad salam, memesan, ya, memesan buah-buahan, maka silahkan memesan fi kailin ma'lumin. Memesannya itu fi kailin, literan, berapa liter gitu, pokoknya liter yang diketahui lah, mau 5 liter, mau 10 liter silahkan. Wa waznin ma'lumin, atau ukuran berapa kilo gitu timbangannya, mau 2 kilo, mau 3 kilo, mau 10 kilo silahkan. Ila ajalin ma'lumin, sampai kepada waktu yang ditentukan, gitu ya. Misalkan yang kayak tadi itu, Bang Sulaiman, ini uang 300 juta saya berikan buat Bang Sulaiman untuk dicarikan atau dibelikan buat saya mobil Avanza warna putih yang Matic tahun 2023 yang masih baru, diserahkan untuk saya nanti di bulan Ramadan tahun ini, di awal bulan Ramadan tahun ini misalkan, ditentukan waktunya, ya, dengan barang yang jelas seperti itu. Nah, ini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadisnya 2125, kitab Imam Muslim di nomor hadis 1604, hadisnya sahih. Akad salam ini dasarnya kuat, ada hadisnya, ada Al-Qur'annya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa ta'ala qaulahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ini ayatnya. Ayat ini menceritakan tentang hutang piutang agar dicatat, dan ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, ini berkaitan dengan juga akad salam, ya, di mana pembelian yang barangnya itu masih ngutang tapi di dalam tanggungan. Nah, itu dasarnya. Yang faedahnya adalah sangat bermanfaat buat si penjual sendiri untuk modal, ya, untuk modal, sehingga barang itu mudah untuk diwujudkan. Nah, bagi yang menginginkan, bagi sang pembeli, ya, uangnya biar nggak kepake untuk keperluan yang lain gitu kan, udahlah ini, ya, uangnya banyak, ya, kalau nanti buat kawin lagi ini dikasih aja lah. Nah, ini DP, ya, apa, buat pembayaran pembelian mobilnya. Berarti di dalam akad salam ini ada 4 hal yang penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada al-aqidan, yaitu ada penjual, ada pembeli, ya, ya, seperti kita sudah terangkan. Yang kedua ada sirah, ada ijab dan qabul, ada ijab dan qabul. Kemudian yang ketiga ada ra'sul mal. Ra'sul mal itu ada harga, ya, harga atau uang yang diserahkan. Ada harga yang jelas, ada uang yang diserahkan. Tapi sekali lagi, penyerahan uang di sini menurut Imam Asy-Syafi'i sangat dianjurkan, karena sebagai ciri khas bahwa ini adalah akad untuk pemesanan. Adapun pendapat imam yang lain, diperbolehkan pembayarannya bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Maksudnya di tengah itu, ya, pas di tengah perjalanan misalkan, sudah ada belum? Ini kayaknya sepertinya sudah ada ini Pak Haji, tapi saya belum ada modal nih.
kalau boleh dibayar dulu deh. Oke, siap, gitu kan. Baru saya bayar. Atau misalkan begini, Pak Sulaiman gimana nih? Oh, tenang saja Pak Haji, saya sudah dapat. Ini saya juga sudah dapat barangnya, mobilnya. Nanti Pak Haji datang, saya serahkan barangnya ada, nanti uangnya juga diserahkan berbarengan. Boleh seperti itu ya. Jadi bisa di depan, bisa di tengah, juga bisa di belakang. Yang keempat adalah al-muslam fi, yang itu ada barangnya, barangnya itu bisa diwujudkan. Kalau barang yang tidak bisa diwujudkan, ya tidak boleh. Misalkan Bang Sulaiman, saya pesan itu dong, rudal apa itu itu ya, waduh, ini saya susah untuk mewujudkan ini ya, dalam ya sekarang ini ya, kalau sekarang nggak bisa Pak Haji gitu. Kalau nggak bisa ya nggak boleh ya. Tapi kalau barang itu untuk memungkinkan diwujudkan, nah itu bisa dibuat akad salam. Dalam akad salam ini merupakan keharusan adalah menyebutkan ciri-ciri yang spesifik. Ciri-cirinya itu betul-betul bisa membedakan dengan barang yang lain ya. Tadi kita sudah sampaikan mobil, berarti bisa beda dengan kereta atau apa, atau pesawat terbang gitu ya. Kemudian disebutkan misalkan mereknya dari Toyota misalkan, oh berarti bukan dari Honda nih, tapi dari Toyota. Kemudian tipenya misalkan oh Avanza Veloz, oh berarti bukan apa itu, bukan yang lain ya kan. Kemudian yang yang Matic ini, oh berarti bukan yang manual gitu, tahun 2023, oh, berarti yang baru nih. Semua ciri-cirinya disebutkan dengan jelas. Bedanya akad salam dengan akad istisna, biasanya kalau akad salam biasanya yang mau diwujudkan itu yang dihargai ya, yang dihargai itu biasanya berupa barang. Tapi kalau istisna itu biasanya yang dihargai itu bukan barangnya, tapi tenaganya, jasanya, gitu ya, jasanya. Biasanya seperti itu. Misalkan contohnya kayak apa? Ayo Bang Iman, kita kasih contoh lagi. Berapa biasanya apartemennya harganya? 500 juta? 400. Jalan tengah. Yang 400. Baik, 400 ya. Ya. Lantai berapa saya dapat? 20. Hah? Lantai 20. Enggak apa-apa kan? Lantai 20. View-nya apa ini? View-nya dapat view kota ya. Butuhnya nanti di bulan habis lebaran deh, bulan Syawal tahun ini ya. Bulan Syawal tahun 1445. Oke? Oke. Siap. Deal. Nah, harga 400 juta ya. Harga 400 juta. Uangnya nanti saya cicil ya. Uangnya dicicil. Iya, uangnya saya cicil. Atau kalau nggak boleh nyicil, nanti uangnya di belakang ketika sudah jadi gitu. Siap. Oke? Ya. Nah, kalau sudah siap, kalau sudah oke, sudah setuju, itu boleh, DP sudah boleh ya. Yang kita hargai itu tenaganya. Bagaimana beliau membangun ya, dengan caranya lah. Dia bayar itu para tukang-tukang. Adapun pembayarannya di belakang ya. Nah, ini namanya al-istisna. Atau dengan contoh lain lagi, misalkan saya punya tanah, kemudian beliau yang bangun gitu kan. Iya. Ukuran misalkan 200 meter ya kan, 200 meter ini. Berapa kira-kira habisnya ya kan. Bang Sulaiman akhirnya, oh itu mah kalau 200 meter misalkan per meternya 3 juta, berarti kurang lebih 600 juta ya. 600 juta. Oh, mahal juga 600 juta ya. Murah. Hah? Murah. 600 200 meter kok. Aduh, 600 juta ini kan. Ya udah dibangunin ya. Tapi nanti saya bayarnya kalau sudah jadi ya. Kalau sudah jadi baru ya. Ini kita sudah sebutin nih bahannya nanti dari mulai dari pondasinya pakai apa? Bahan-bahannya maksudnya. Bahan-bahannya ya. Nanti semennya ukurannya 2 Iya. kali berapa gitu kan. Kemudian apa lagi? Intinya semua
semua sifat-sifatnya, ciri-cirinya itu semua sudah disepakati, udah dibicarakan. Bahkan beliau sudah punya gambarnya. Nih Pak Haji nih, kalau sudah jadi itu kayak begini nih. Misalkan warnanya ini, oh ini bahannya seperti pintunya di sini, bahannya ini semuanya besinya yang pakai ulir, yang pakai 16 gitu kan, semuanya ada rinciannya, terperinci. Nah ini diperbolehkan. Ini namanya akad istisna. Sambil berjalan, boleh nanti saya pembayarannya, boleh saya di depan, boleh di tengah, boleh juga di belakang. Nah seandainya ketika waktu yang sudah dijanjikan itu datang, sudah tiba waktunya, ternyata belum selesai. Atau yang pertama tidak bisa diwujudkan. Misalkan tadi mobil tadi itu ternyata enggak, begitu sudah menginjak awal puasa ternyata barangnya belum dapat, saya datang lagi dong. Gimana, mobil saya sudah ada belum? Belum ada Pak Haji. Nah, kalau belum ada kan tidak rusak, tetap berlangsung. Cuman boleh ada pilihan buat saya, misalkan al-muslim sebagai orang yang pesan, saya boleh membatalkan. Karena apa? Karena beliau tidak dapat mewujudkan sebagaimana yang ada di perjanjian. Kalau saya membatalkan, itu saya punya hak, maka uang harus dikembalikan penuh, tidak kurang juga tidak lebih. Walaupun tadi itu sudah dipakai nggak tahu kemana, tetap tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Itu artinya sudah tidak ada yang dirugikan, ya. Uang batal, uang kembali. Itu solusi yang pertama. Kalau batal, kalau misalkan, oh saya nggak batal nih, saya masih percaya, ya kan? Saya kasih waktu. Kira-kira saya kasih waktu lagi, nggak ada masalah, gitu ya. Sanggup kira-kira? Ya sebulan lagi. Misalkan begitu, tidak ada masalah ya, dikasih waktu. Kemudian seandainya lagi setelah hari hanya sudah dapat barangnya, mobilnya sudah dapat, tapi ternyata ada yang tidak sesuai dengan yang di perjanjian. Yang datang tadi kan saya warna putih, ternyata yang datang warna apa? Silver. Kalau begitu Bang Sulaiman, saya nggak mau yang ini loh. Bang Sulaiman silakan cari yang seperti yang saya pesan, sesuai dengan perjanjian awal. Nah, itu seperti itu. Jadi penjual itu tidak bisa memaksakan, ya. Dalam arti kata, ya hanya ini yang ya, betul sekali. Penjual tidak boleh memaksakan si pembeli bahwa udah adanya ini harus terima, ya kan? Toh warnanya cuma mirip-mirip gitu. Nah, itu tetap tidak boleh. Sekali lagi, di dalam jual beli tidak boleh adanya paksaan. Tidak ada paksaan di antara mereka. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas tentang ini. Kalaupun misalnya dipaksakan, tapi harus ada fee pengurangan gitu ya, yang dia minta konsesi dari pembeli. Tuh, minta diskon tadi itu ya, minta diskon tadi itu. Pengurangan. Tapi itu bukan pemaksaan namanya, maksudnya penawaran, ditawarkan kepada pembeli, bagaimana dengan warna silver ini, nanti harganya saya potong deh, gitu kan. Kalau emang dia mau, boleh diperbolehkan. Kalau maksa, ya nggak boleh. Pokoknya ini aja, nanti saya diskon. Nah, itu tetap nggak boleh kalau maksa, ya. Kalau ada paksaan tidak boleh. Kemudian kasus yang kedua, misalkan yang di rumah tadi itu, ya, atau apartemen. Begitu pas hari yang disepakati sudah datang, ternyata belum selesai, ya, belum selesai. Sama juga masih diperbolehkan untuk untuk dikasih waktu untuk menyelesaikan. Akad masih tetap berlanjut, ya, akad tidak rusak, tapi tetap berlanjut sampai beliau sanggup untuk mewujudkan sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalkan sudah jadi, tapi ada misalkan ini bahannya ini kayaknya nggak pas, ini bahannya ada yang kurang nih, ini
cara masang keramiknya ini masih kayaknya kurang pas ini, masih bunyi kelotok-kelotok ini harus diganti. Itu boleh sebagai penjual, ya sebagai pembeli boleh untuk menuntut seperti itu, karena ada itu tadi kesepakatan dari awal ya, dengan harga yang sekian itu seperti ini kualitasnya gitu. Oke, Jadi kedua belah pihak harus saling senang gitu istilah kata, ya, cocok lah maksudnya. Dijaga kepentingan baik penjual maupun pembeli, ya, jangan sampai mereka itu ada yang dikecewakan, ada yang dirugikan, atau bahkan nanti terjadi perselisihan. Itu tetap dijaga. Sekali lagi, biasanya ciri khas yang berlaku di akad salam adalah uang duluan. Kalau misalkan uangnya itu kok di tengah atau di belakang, biasanya masuk ke akad istisna. Nah, kalau di akad salam itu fokus kepada barangnya, Kalau di akad istisna biasanya fokus pada jasa untuk mengadakan barang tersebut.